Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya dengan Renzi Rahma Cahyani dengan NIM G0024109 dari kelompok A10. Baik, pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai anatomi mediastinum. Jadi ini ada beberapa dari mediastinum. Jadi mediastinum adalah ruang pemisah. Dia itu yang memisahkan dua kavitas pleuralis di sisi lateralnya. Nah, mediastinum ini dia membentang dari sternum sampai dengan corpus vertebra dan dari apertura thoracica superior sampai dengan diafragma. Nah, mediastinum ini dia tuh berisi timus, terus ada saccus pericardii, ada cor, dan ada trakea, dan juga arteria dan vena besar. Nah, mediastinum ini juga merupakan saluran, dia itu untuk struktur-struktur seperti esofagus, ductus thoracicus, dan beberapa komponen sistema nervosum saat struktur tersebut melintasi kavitas thoracis dalam perjalanannya menuju abdomen. Nah, mediastinum pada orang yang hidup itu dia tuh mobile karena dia itu tersusun dari jaringan ikat longgar yang beberapa tempat diinfiltrasi oleh lemak. Nah, sebuah bidang transversus itu membentang dari angulus sternalis, yaitu pertemuan antara manubrium dan corpus sterni sampai ke discus intervertebralis antara VTH4 dan VTH5 yang membagi mediastinum menjadi mediastinum superius dan juga mediastinum inferius. Nah, ini dia disebut juga dengan mediastinum medium. Ini ada mediastinum medium. Nah, ini ya selanjutnya mengenai mediastinum superius. Jadi, mediastinum superius itu dia membentang dari apertura superior toraks sampai ke transverse thoracis plane. Dia yang termasuk angulus sternalis dan antara VTH 4 atau 5. Nah, batas dari mediastinum superius itu yang di bagian superior batasnya suatu bidang serong. Jadi batasnya itu ada superior, inferior, sama lateral. Kalau di superior itu suatu bidang serong yang melintas dari incisura jugularis ke atas dan di sebelah posterior sampai batas superior VTH1. Nah, inferiornya dia suatu bidang transversus yang melintas dari angulus sternalis ke discus intervertebralis di antara vertebra VTH4 atau 6. Dia memisahkannya dari mediastinum inferius. Kalau yang lateral dia pars mediastinalis pleura parietalis di setiap sisi. Nah, ini adalah gambar struktur. Ini gambar dari struktur mediastinum superius. Ini superius. Ini juga struktur-strukturnya. Nah, jadi ada beberapa struktur di mediastinum superius. Ini itu ada. Jadi di sini itu ada timus. Nah, timus itu dia yang terlibat dalam perkembangan awal sistem imunologis. Jadi dia itu produksi sel T imunologis. Terus dia itu merupakan struktur besar saat usia anak-anak. Dia mulai mengalami atrofi setelah masa pubertas. Jadi timus ini dia itu mengalami atrofi setelah masa pubertas dan bervariasi besarnya saat usia dewasa. Terus di masa tua itu dia jarang dapat diidentifikasi sebagai suatu organ. Nah, sebagian besar dia terdiri dari jaringan lemak yang terkadang tersusun sebagai struktur lemak dua lobi. Jadi dia tuh merupakan
terus dia letaknya tuh di batas jantung seperti itu. Terus ini itu trakea. Sini ada trakea. Terus di sini ada esofagusnya. Terus struktur-struktur besar lain di mediastinum superior itu ada arcus aorta dengan 3 cabang besarnya. Terus ada juga vena brachiocephalica dextra dan sinistra. Terus ada vena intercostalis superior sinistra, ada vena cava superior, ada nervus vagus, ada nervus laryngeus, terus ada ductus thoracicus, dan ada nervus kecil lainnya. Ada pembuluh darah dan juga pembuluh limfe. Terus di sini tuh ada mediastinum inferius. Jadi dia itu membentang dari transverse thoracic plane sampai diafragma. Terus mediastinum inferius itu dia dibagi menjadi 3 bagian, yaitu mediastinum anterius, yang kedua mediastinum medius, sama yang ketiga itu mediastinum posterius. Nah, ini jadi di mediastinum anteriusnya itu dia berada di antara berada di sebelah anterior terhadap sulcus pericardii dan posterior terhadap corpus sterni dan musculus transversus thoracis. Nah, struktur yang berada di dalam mediastinum inferius anterius itu ada yang pertama sisa timus, terus ada jaringan ikat longgar, terus ada lemak, ada pembuluh limfe dan beberapa limfonodi, dan ada cabang-cabang pembuluh darah thoracica interna. Terus selanjutnya itu di mediastinum medius. Jadi itu daerah di tengah yang meliputi sulcus pericardii dan isinya. Nah, struktur yang berada di dalam mediastinum inferius medius itu ada perikardium, ada cor, ada nervus phrenicus, ada pangkal dari aorta, ada arteria vena pulmonalis, ada vena cava, ada bronchi primarii, dan pembuluh darah kecil serta beberapa nervus. Nah, kalau ini ada gambar preparat dari mediastinum posterius. Nah, dia itu berada di posterior terhadap sulcus pericardii dan diafragma, dan anterior terhadap VTH 5 sampai 12 di antara pleura mediastinalis. Nah, struktur yang berada di dalam mediastinum inferius posterius itu adalah yang pertama itu ada esophagus. Ini ada esophagus. Terus ada aorta, thoracica dan cabang-cabangnya. Ada aorta thoracica. Ini ada di sini. Ini ada aorta thoracica. Terus ada sistem vena azygos sama hemiazygos. Ini ada vena azygos. Ini vena azygosnya. Terus ini juga kalau di sini tuh ada ada vena hemiazygos. Ini bisa kelihatan di sini vena hemiazygosnya. Terus dia ada ductus thoracicus dan nodi limfatik. Dia juga ada nervus vagusnya. Jadi di sini juga ada nervus vagus. Nervus vagusnya di sini. Dan ada nervis planicus thoracis. Ini ada nervus planicus yang dextra. Kalau di sini nervus planicus yang dextra. Oke. Baik.
Itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila terdapat kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.